Nah, yang pertama ini. Ini tadi sudah dibuka oleh Krishna ini tadi nih. Yaitu tentang terafim yang tidak disembah. Terafim yang tidak disembah. Nah, bagaimana? Kita lihat ini. Kita 34 sampai 35. Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Di Laban mencari tidak ditemukan dan Rahel beralasan bahwa Bapak bentar ya jangan marah ya, aku nggak bisa berdiri nih karena aku lagi haid, ya kan sedang menstruasi, gitu. Maka Laban mencari tempat yang lain sampai tidak bisa menemui terafim itu. Makanya di pertanyaan dia yang bisa sampaikan kan, kok Rahel itu sebegitu menjaganya terafim ini supaya nggak diambil Laban. Jadi kok sebegitu menjaganya terafim ini supaya nggak diambil Laban. Nah, tapi yang menariknya adalah di ayat 34 ini. Ya. Maka George Leo Haydock mengatakan begini. Ya, ini Calmet dan Haydock dia bilang begini, karena siapa yang akan membayangkan bahwa wanita itu seorang perwanita itu harus memperlakukan dengan cara ini objek pemujaan ayahnya. Jadi kalau bisa dibilang gini, jadi kalau memang ini objek penyembahan dari bapaknya, maksudnya diperlakukan begini, ditaruh di bawah tempat duduk dan diduduki. Apalagi kalau emang benar Rahel itu haid. Bagi orang zaman dulu perempuan yang haid itu kan najis. Itu. Nah, maka akan tampak bahwa dia sendiri tidak memujanya kecuali rasa takut mengalahkan kepercayaannya. Nah, ini kesimpulannya. Kenapa kok bisa diambil kesimpulan begitu? Kita sedikit lihat konteks zaman sekarang aja lah ya, tapi sedikit ini ya, supaya kita punya gambar yang lebih. Kita tahu bahwa kita sebagai orang Katolik, orang Kristen gitu ya, kita sama sekali tidak menyembah patung Yesus. Itu jelas. Kita tidak menyembah patung Yesus. Yang kita sembah Yesus yang ilahi. Yesus yang adalah Allah. Gitu ya. Yang tak terbatas waktu, tak terbatas ruang. Yang bisa hadir di mana saja. Itulah Yesus yang kita sembah. Tapi bukan patung Yesus yang kita sembah. Tidak sama sekali. Ada patung ataupun tidak ada patung Yesus, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita tetap bisa beribadah pada Tuhan Yesus. Mau ada patung ataupun tidak ada patung Yesus. Nggak ada masalah. Gitu kan? Nah, tapi bagi kita, bayangkan, kita yang tidak menyembah patung Yesus, tapi kalau seandainya kita taruh patung Yesus itu di bawah tempat duduk kita, terus kita duduk di atasnya, itu aja bagi kita nggak sopan. Nah kan bagi kita nggak sopan. Padahal kita tidak menyembah patung Yesus, gitu ya. Dan kita hidup di zaman modern. Bagi kita saja itu nggak sopan. Nah maka bayangkan kalau bayangkan kita hidup di zaman Yakub. Yang di zaman itu dewa-dewa sungguh dipuja. Banyak sekali penyembahan dan pemujaan kepada patung-patung. Kalau memang Rahel, at least Laban, menyembah terafim itu, menyembah dewa-dewa itu, maka nggak mungkin Rahel akan menduduki terafim itu. Itu kesimpulannya. Maka dapat diambil kesimpulan singkat di sini bahwa Rahel hampir dipastikan Rahel tidak menyembah terafim itu. Tidak memuja terafim itu. Hampir bisa dipastikan. Dan salah satu kemungkinan yang mungkin lainnya adalah Laban juga ikut tidak menyembah terafim itu. Nah, dan ini ditambah lagi tadi kata kunci yang kedua yaitu ini, ayat 53. Ya, dikatakan bahwa ini Laban yang bilang, Allah Abraham, Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Gitu ya. Nah, kita bedah dulu ayat 53 ini ya, dari beberapa sudut pandang. Ya, ada tafsiran begini, bahwa memang dalam bahasa Ibrani kata Allah itu memakai kata Elohim.
Dan kata Elohim itu luas konteksnya. Itu. YHWH, Yod-Heh-Vav-He, Adonai, atau Yahweh, atau siapa, atau Yehova, atau apapun lah kita sebutnya ya. Itu pun juga dianggap sebagai salah satu Elohim. Tapi orang Ibrani menyebut dewa-dewa berhala itu juga Elohim. Jadi Elohim itu penyebutan umum untuk suatu dewa, suatu sesembahan. Itu penyebutan umum untuk sesuatu sesembahan. Kalau bahasa Arab tuh kayak ilah. Ilah itu penyebutan umum untuk suatu penyembahan, suatu sesembahan. Gitu ya. Cuma sang ilah yang layak disembah itu ya al-ilah atau Allah itu ya, kalau dipersingkat. Nah, di sini yang Elohim yang layak disembah itu ya Adonai. Itu Yod-Heh-Vav-He itu. Gitu. Nah, tapi Allah Abraham di sini pakai kata Elohim. Jadi ini kata yang umum untuk menyebut para dewa. Ya, nah, ini sudah salah satu pandang. Jadi, oke, ini masih mungkin bahwa Allah Nahor yang Laban maksud, Allah bapaknya yang Laban maksud itu sebagai Allah berhala. Masih mungkin, oke, masih mungkin. Kita coba lihat sudut pandang yang lain. Nah, kita lihat dari sudut pandang kata hakim. Dalam TMT Masoretic Text atau teks Masoretic berbahasa Ibrani, kata hakim di sini jamak katanya. Jadi hakim-hakim. Kiranya menjadi hakim-hakim antara kita. Itu dalam Masoretic Text. Teks Masoretic berbahasa Ibrani. Ya, minggu lalu kita sudah bahas juga sedikit tentang ini. Tapi tunggal pada LXX. LXX itu Septuaginta. Tunggal, tapi kata hakim di dalam Septuaginta itu tunggal. Itu tunggal. Nah, maka masih ada dua sudut pandang nih. Teks Masoretic bilang itu jamak, Septuaginta bilang itu tunggal. Oke, kita coba bedah lagi. Ternyata dari kata Allah ayah mereka, Allah nenek moyang mereka, ini jelas di sini tunggal. Gitu. Bukan their gods, tapi their God, tunggal. Jadi menunjukkan bahwa Allah Abraham dan Allah Nahor ini sama. Dari kata Allah ayah mereka. Bukan Allah, tapi Allah. Gitu ya. Nah, ini maka dari sudut pandang ini, kemungkinan besar Allah Abraham dan Allah Nahor ini Allah yang sama. Ya. Kemungkinan besar dari sini. Itu dari kata hakim yang tunggal pada teks Septuaginta dan Allah ayah mereka yang tunggal. Jadi Allah ayah mereka, bukan Allah ayah mereka. Maka ini tunggal. Maka dari sini kita bisa lihat kemungkinan Laban menyembah Allahnya Nahor yang adalah Allahnya Abraham juga. Bahkan waktu kita bahas Ishak, Nahor itu sempat menyebut Yod-Heh-Vav-He itu Adonai. Gitu ya. Ya, Nahor sempat menyebut Adonai. Gitu. Nah, kita lanjut dulu. Maka dari sini semakin nampak bahwa Rahel tidak menyembah terafim itu, Laban pun juga tidak menyembah terafim itu. Maka terafim ini untuk apa? Nah, kita kembali lagi ke minggu lalu. Ya kan, di sini dalam Jerome Biblical Commentary dijelaskan lagi. Ya, ini Moshe Greenberg itu kemarin sudah saya kutip juga ya minggu lalu ya, Moshe Greenberg. Menurut teks Akadia dari Nuzi, ya ini teks yang sejaman dengan zaman Yakub, seorang anak angkat tidak dapat memiliki dewa ayah angkatnya jika yang dia miliki putra sendiri, jika dia memiliki putra sendiri. Tampaknya kepemilikan para dewa menunjukkan warisan yang sah. Nah, ini kenapa Rahel mempertahankan terafim untuk dia pegang? Karena dia mau mempertahankan bahwa yang akan jadi ahli waris sah dari Laban, ahli waris sah dari bapaknya adalah suaminya, yaitu Yakub. Bukan putra-putra Laban yang lain. Nah, itu di sana. Jadi nanti ketika diajukan dalam persidangan kuno, Rahel punya bukti ini.
Dewa-dewa bapakku ada di tangannya Yakub. Maka Yakublah yang berhak atas memiliki warisan, memiliki isi rumahnya Laban. Nah, maka di sisi sementara Laban rela kehilangan putri-putrinya karena perintah Ilahi, dia tidak ingin Yakub menjadi pewaris tunggalnya. Itu. Jadi Yakub Laban cari lagi. Karena dia nggak mau Yakub jadi pewarisnya sebenarnya. Maka ini yang membuat Laban marah. Gitu. Maka saya agak sedikit lompat ya. Di ayat yang sebentar. Semoga saya ini menjelaskan. Nah, ini. Nah, nih, saya lompat ke sini ya. Kita lihat ayat 50. Ini. Bahkan Laban bilang gini ke Yakub. Jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku. Gitu ya. Ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Jadi salah satu perjanjian mereka nanti adalah Yakub tidak boleh mengambil istri lain selain anak-anaknya Laban. Dan gundik-gundik yang sudah diserahkan kepada Yakub itu. Nah, dan ini bersesuaian dengan teks Nuzi, sama teks Nuzi juga. Yaitu berisi ketentuan bahwa anak angkat akan kehilangan warisan jika dia menikah dengan wanita lain. Nah, jadi ini konteksnya semua tentang warisan. Ini kita makin kelihatan di sini. Maka di sini makin jelas bahwa kenapa Rahel mempertahankan terafim yang sebegitunya, dia mempertahankan sebegitunya terafim itu. Karena apa? Dia pengen menjadikan Yakub sebagai ahli warisnya Laban. Maka kemungkinan besar, dan ini sudah menurut saya hampir pasti ya, tapi saya di sini masih tulisnya kemungkinan besar. Sangat besar sebenarnya kemungkinan. Terafim yang dimiliki oleh keluarga Laban bukan sebagai sesembahan, tapi sebagai bukti kepemilikan status ahli waris. Nah, ini makin kelihatan. Tadi benar dikatakan Krisna ya, bahwa di perikop ini makin kelihatan kenapa terafim itu begitu dipertahankan oleh Rahel. Nah, ini kita membuka sisi lain dari Rahel, dari keluarga Laban. Ya, mereka memang cerdik. Laban memang licik gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kemungkinan besar Laban belum menyembah Allah yang sama yang disembah oleh Yakub, yaitu Allah Abraham. Atau Yod-Heh-Vav-He, gitu ya, atau Adonai. Atau orang menyebutnya Yahweh, Yehovah, atau apapun itu yang dibacanya seperti apapun. Nah, itu poin yang pertama. Jadi kemungkinan besar terafim yang dimiliki oleh keluarga Laban bukan sebagai sesembahan, tetapi sebagai bukti kepemilikan status ahli waris. Yang pertama.